Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم رب الصلاة القيمة تسجيل الممتن وصلاة المنفطر والصرف والجزالين وبشر مقوما ممدنا جوعدا إنك لتخلف الميعاد Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ma sya'allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin. Ma'asyiral muslimin, mukminin rahimakumullah. Mengawali khutbah Jumat ini, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala
yang telah banyak memberikan nikmat kepada kita yang tiada terkira. Belum habis satu nikmat, sudah ditambah nikmat yang lain. Belum selesai satu nikmat, sudah ditambah, disusul dengan nikmat-nikmat yang lainnya. Oleh karena itu, sudah sepantasnya, sudah seyogyanya kita terus meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berusaha melaksanakan perintah-perintahnya semaksimal mungkin dan berusaha menjauhi larangan-larangannya. Ma'asyiral muslimin, mukminin rahimakumullah. Pada kesempatan khutbah Jumat ini, khatib akan menyampaikan judul meraih rizki yang halal. Muslimin, mukminin rahimakumullah, berbicara tentang rizki, definisi rizki itu adalah ma yantafa'u bihi, yaitu sesuatu yang diambil manfaatnya. Imam Al-Taftazani memberikan definisi, rizki adalah sesuatu yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada makhluk-makhluknya, sehingga makhluk itu bisa mengambil manfaat dari apa yang Allah berikan tadi. Contoh rizki seperti halnya makan, minum, rumah yang ditinggali, kendaraan yang digunakan, jodoh yang menemaninya. Itu semua adalah contoh-contoh dari sebagian kecil rizki yang Allah berikan kepada makhluk-makhluknya, kepada manusia. Adapun orang yang dia memasak makanan, belum tentu makanan itu jadi rizkinya. Bisa jadi rizki orang lain. Orang yang mengumpulkan harta, menabung tabungan di rekening bermiliar-miliar, belum tentu itu jadi rizkinya. Bisa jadi itu rizki orang lain. Pun juga orang yang membangun rumah di mana-mana, bisa jadi rumah itu rizki pembantunya, karena memang yang tinggal di situ adalah pembantunya. Atau yang beli mobil mewah, bisa jadi itu rizki sopirnya, karena yang tiap hari memakai adalah sopirnya. Ada pepatah Arab mengatakan, qad yajma'ul mal ghaira akilihi wa ya'kulul mal ghaira man jama'a. Artinya, banyak orang mengumpulkan harta, akan tetapi dia tidak menikmatinya. Tetapi ada pula orang yang menikmati harta, padahal dia tidak mengumpulkannya. Imam An-Nasai membagi rizki menjadi dua, yaitu rizki yang halal dan rizki yang haram. Rizki yang halal nanti di akhirat ditanya dua hal, dari mana dia dapat dan untuk apa dia gunakan. Sementara rizki yang halal, rizki yang haram sudah pasti akan dibalas dengan siksa api neraka. Sayyidina Ali bin Abi Thalib berkata, ad-dunya halaluha hisabun, haramuha iqabun. Dunia atau rizki atau harta itu halalnya akan dihisab dan haramnya akan disiksa. Ma'asyiral muslimin, mukminin rahimakumullah. Imam Asy-Syafi'i berkata, rizki bagi setiap makhluk itu sudah ada takarannya. Sekuat apapun makhluk itu berusaha mendapatkannya, jika memang bukan jatahnya, tidak akan ia mendapatkannya. Selemah apapun usahanya, tapi kalau memang sudah jatah rizkinya, pasti akan sampai kepadanya. Seseorang tidak akan mati sebelum sempurna rizkinya. Maka dari itu, bertakwalah kepada Allah dan carilah rizki yang halal. Jadi, rizki itu sebenarnya bukan kita cari, tetapi rizki itu sudah tertulis, sudah dijatah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang kita lakukan adalah menjemput rizki,
bukan mencari rizki. Jadi jangan takut kita tidak dapat rizki, karena memang rizki itu sudah ada jatahnya masing-masing. Tetapi takutlah kalau kita dalam menjemput rizki itu, kita tidak mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Takutlah kalau kita mendapatkan rizki itu tidak menjadi berkah, tidak menjadi manfaat, justru malah menjadi madarat. Ma'asyiral muslimin, mukminin rahimakumullah. Maka dari itu dalam menjemput rizki, rumusnya adalah luruskan niat, sempurnakan usaha, perkuat dengan doa, dan bertawakal penuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Niat itu urusan hati, usaha itu urusan fisik, doa itu urusan lisan, dan tawakal itu urusan jiwa. Jadi dalam menjemput rizki, marilah kita sempurnakan ikhtiar kita, sempurnakan usaha kita. Rizki juga tidak bisa datang hanya kita dengan berpangku tangan, hanya dengan kita nganggur, hanya berharap mendapatkan undian, atau dengan modal sedikit-sedikitnya dapat untung yang sebanyak-banyaknya. Itu semua persepsi yang keliru, itu semua persepsi yang tidak tepat, itu semua persepsi yang salah. Maka yang benar adalah dalam kita menjemput rizki, kita ikhtiar yang sungguh-sungguh, sekuat tenaga, curahkan pikiran dan akal, dan keluarkan kemampuan yang terbaik. Selanjutnya kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di Jepang banyak orang yang bunuh diri. Kenapa? Karena dia tidak punya ilmu tawakal. Dia setelah berusaha tidak dapat target, dia kecewa, stres, akhirnya dia bunuh diri. Alhamdulillah kita orang Indonesia yang mayoritas muslim ini tidak ada yang bunuh diri, atau ada sedikit sekali. Kenapa? Karena kita punya tawakal kepada Allah. Kita sudah berusaha semaksimal mungkin, adapun hasilnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, mukminin rahimakumullah. Lantas bagaimana cara menjemput rizki yang halal menurut tuntunan Allah Subhanahu wa ta'ala? Yang pertama adalah dengan bertakwa. Sebagaimana firman Allah, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah pasti akan berikan jalan keluar baginya, jalan keluar untuk mendapatkan rizki, dan Allah akan beri dia rizki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Oleh karena itu, orang yang bertakwa pasti rizkinya cukup, pasti akan mendapatkan jatah rizkinya, dan dia tiada khawatir terhadap rizki yang telah Allah gariskan kepadanya. Yang kedua adalah istighfar. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Man lazimal istighfar ja'alallahu min kulli hammin farajan." Barang siapa yang melazimkan istighfar, dia mengucapkan terus istighfar, sering-sering terus istighfar, maka Allah akan menjadikan kesedihannya, menjadikan kegundahannya, menjadikan kesusahannya menjadi kelapangan dan kegembiraan. Oleh karena itu, kalau kita dalam aktivitas apapun, kita lazimkan istighfar. Boleh nyanyi, boleh, tetapi jangan lupa istighfar. Boleh kita bicara kesana kemari, tapi jangan lupa istighfar. Karena dengan istighfar itu, Allah akan mengubah kesusahan kita menjadi kegembiraan. Yang ketiga, jauhi maksiat. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda, "Innar rajula la yuhramur rizqa bidzanbi yusibuhu." Sesungguhnya ada orang yang terhalang rizkinya karena dosa-dosa yang ia lakukan. Ada seseorang yang dia mendapatkan jabatan yang bagus, bersinar, dia calon pejabat, calon menteri, tetapi ternyata dia melakukan tindak pidana,
dia melakukan perbuatan maksiat, akhirnya sekarang dia menjadi terdakwa dan putus rezekinya, dia dipecat dari institusinya. Ada juga dulu seorang anggota DPR yang dia sudah dipromosikan menjadi menteri, tetapi karena dia berbuat zina, dia dipecat dari DPR-nya, kemudian terhalang seluruh rezekinya. Kenapa? Karena dia melakukan perbuatan dosa. Jadi perbuatan dosa itu bisa menghalangi datangnya rezeki seseorang. Yang selanjutnya adalah silaturahim. Sebagaimana sabda Rasulullah, man ahabba ayyubsatalahu fi rizqi wa yungsa'alahu fi amri falyasil rahimahu. Barang siapa yang ingin dilapangkan rizkinya dan ingin dipanjangkan umurnya, hendaklah ia menyambung silaturahim. Kalau kita weekend, akhir pekan, atau lagi senggang, sempatkan untuk silaturahim ke saudara, ke kenalan, ke kerabat, handetolan, rekan kerja dan semuanya. Karena silaturahim itu bisa melapangkan rizki dan memperpanjang umur kita. Kalau kita lagi sedih, lagi sempit, silaturahimlah kepada kiai, kepada ustadz, atau kepada siapa saja yang sekiranya bisa membantu kita. Karena dengan silaturahim itu akan melapangkan rizki. Dan yang terakhir adalah dengan bertawakal. Sebagaimana Allah SWT berfirman, wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupkan rizkinya. Maka dari itu para ikhwan semuanya, muslimin, mukminin semuanya, marilah kita jemput rizki yang halal ini. Marilah kita berusaha semaksimal mungkin, sekuat tenaga kita untuk bisa mendapatkan rizki yang halal. Semoga dari rizki yang halal ini kita akan semakin giat beribadah. Kita bisa menghidupi anak, istri dan keluarga kita, bisa membantu orang tua kita di desa dengan rizki yang halal dan berkah. Dan semoga Allah ampuni dosa-dosa kita. Kalau selama ini kita ada rizki yang kita dapatkan yang samar-samar, kita mohon ampun kepada Allah. Kita berkomitmen memohon ampun kepada Allah untuk meminta rizki yang halal. Dan semoga Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li walakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim. Innallaha ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala aidan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Di khutbah yang kedua ini khatib ingin sampaikan, marilah kita berkomitmen pada diri kita sendiri untuk berusaha mendapatkan rizki yang halal. Kalau selama ini ada rizki yang belum halal yang kita kerjakan, kita mohon ampun kepada Allah. Kiranya Allah di hari kedepannya memberikan kepada kita rizki yang halal dan thayyiban. Semoga Allah SWT memudahkan urusan kita supaya mendapatkan rizki yang halal. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ghfiril muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka rizqan halalan thayyiban wasi'an mubarakan. Allahumma inna nas'aluka rizqan halalan thayyiban wasi'an mubarakan. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina wa ziyadatan fi ilmina wa barakatan fi rizqina wa afiatan fi jasadina wa tahubatan qabla mautina wa rahmatan inda mautina wa maghfiratan ba'da mautina.
Allahumma hawin alaina fi syakaratil maut wa najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayani shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wadkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar.